lidah kita istiqomah membaca Al-Quran, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan barokah kita ngumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala cabut di hati kita rasa ingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ngumpul di sini maca Al-Quran. Kita nongkrong di sini, nongkrongnya maca Al-Quran. Banyak orang malam-malam ini mungkin nongkrongnya beda. Ada nongkrongnya ya cece itu bahkan waliyadzubillah ada yang nongkrong dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita nongkrong di sini, kita ngumpul di sini, kita maca Quran, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan alamat tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita. Ya, ini alhamdulillah kita masuk bulan Ramadan. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, Ustaz, kenapa dinamo ke bulan Ramadan? Apa sebab dinamo ke bulan Ramadan? Jadi kenapa sih dinamakan bulan Ramadan? Ulama beda pendapat kenapa dinamakan bulan Ramadan. Ada yang berpendapat bahwasanya ketika orang Arab ingin namui bulan keberapa Ramadan? Bulan keberapa Ramadan? Bulan. Hah? Bulan. 7 apa 8? Bulan ke-9. Ya, ada kadang-kadang ada orang tidak tahu. Ya, kalau masalah bulan Hijrah ini tidak hafal ya. Bulan 9 itu bulan apa? Bulan ke-12 tidak tahu. Nah, jadi bulan Ramadan ini bulan ke-9. Jadi ketika orang Arab nak namui bulan ke-9 itu bertepatan pada hari yang sangat panas. Makanya dinamakan dinamai Ramadan. Ramadan itu artinya minar rontok, artinya terbakar. Makanya dinamakan Ramadan. Ada lagi yang berpendapat kenapa dinamakan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu yarmidul dzunub, membakar dosa. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan daripada bulan Ramadan itu maghfirah, pengampunan dari Allah, wa akhiruhu idkun minan nar, dan akhirnya itu adalah pembebasan daripada api neraka. Allah ala Muhammad. Ya, خلاص. لا السلام عليكم. وعليكم طيب. باي حبيبي. من يمكن مناظرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن Jadi akhir daripada bulan Ramadan itu pembebasan daripada api neraka. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamanna ayakuna sana kullu Ramadan." Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang Allah turunkan di bulan Ramadan daripada anugerah, daripada keberkahan, maka niscaya mereka akan berangan-angan setiap bulannya itu Ramadan baik. Kalau mata kita ini dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ngasuh. Ramadan ini kan bulan yang sangat berkah. Wong kafir dapat keberkahan daripada bulan Ramadan. Jualan apa di Ramadan laku kan loh, bener? Jual promo laku, jual kue laku, jual baju laku kan loh. Karena Allah turunkan keberkahan dalam hal dunia pun ada berkahnya, apalagi dalam urusan akhirat. Maka Nabi mengatakan kalau seandainya mereka itu tahu tentang keutamaan, tentang keberkahan bulan Ramadan, mereka akan berangan-angan
setiap bulannya itu Ramadan. Makanya salaf kita dulu, para ulama kita dulu, kalau lah masuk 10 akhir bulan Ramadan, mereka nangis karena berpisah daripada bulan Ramadan, karena keberkahan, kemuliaan yang Allah turunkan daripada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu ya kita hiasi Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada cerita bagaimana Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya di bulan Ramadan. Ada seorang majusi. Majusi ini punya anak. Majusi ini kan nyembah api. Dia punya anak, di siang hari makan di bulan Ramadan. Dijingoklah sama bapaknya. Dipanggil sama bapaknya, dimarahin sama bapaknya. Woi kau ini bulan Ramadan, ngapa kau makan tengah jalan? Kalau lah makan dalam rumah, jangan di jalan. Sekarang ini uang Islam lagi puasa, kita harus menghormati mereka. Insyaallah uang kafir memuliakan bulan Ramadan. Tidak lama dari itu, ini majusi ini meninggal. Ada yang nengok dia di mimpi, bahwasanya dia masuk surga, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Heran jadi. Yang mimpi ini heran, bukankah kau ini majusi? Kok pacak masuk surga? Dijawab sama majusi ini, yo, aku emang seorang majusi, tapi tatkala dekat ajalku, Allah Subhanahu wa taala muliakan aku untuk masuk Islam karena memuliakan bulan Ramadan. Maka ya kita sebagai orang Islam lebih pantas kita ini memuliakan daripada bulan Ramadan. Kita hiasi hari-hari kita di Ramadan ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan shamsu shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu dihitung tasbih. Diamnya dihitung tasbih. Wa naumu ibadah, dan tidurnya wong puasa itu dihitung ibadah. Tidurnya dihitung ibadah. Tapi jangan mikir kayak ini gitu. Mentang-mentang tidur ibadah tidur jangan, tapi mikirnya tuh tidurnya ibadah, apalagi ibadahnya. Tidurnya dihitung ibadah, apalagi ibadah. Tapi besar lagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sunnah jadi wajib pahalanya. Pahala amal sunnah itu jadi wajib, dan amal wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Berarti luar biasa. Allah memberikan pahala daripada orang yang berpuasa. Makanya salaf kita dulu kan ulama-ulama kita ngajari sholat tarawih itu kalau pacak kita nazar tuh. Kalau pacak kita nazar tuh biar dapat pahala wajib. Kan tarawih kan sunnah. Kalau kita nazar ke jadi wajib. Nah, kalau kita melakukan amal wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi kita nazar ke kalau bisa. Pas tarawih kan 20 rakaat, kita nazar ke sebelum kita sholat tarawih itu, aku nazar sholat tarawih 2 rakaat. Niatnya cara niatnya. Sholli sunnatan rakaat ini minat tarawih makmuman nadron, tambah nadron lillahi ta'ala. Itu 2 rakaat itu dapat 70 kali lipat. Belum kita memakai siwaknya. Tak lagi pahala gitu. Jadi kalau kita nak ngamal tuh ya silakan, fadhol ini. Silakan. Jadi biar tarawih kita tuh dihitung wajib. Memang wajib karena kita nazar ke. Dan ini juga saran, mungkin kalau ada ituan kita atau kerabat kita mungkin baru hijrah dia nih. Baru hijrah, mungkin dia kadang-kadang ngadu sama kita tidak sholat 10 tahun. Tidak sholat subuh 10 tahun. Nah, lama kalau buat dia ini kan berat. Nak kodok 10 tahun kan berat. Jadi tarawihnya itu diganti kodok subuh. Dia lebih cepat dia mengkodok subuhnya.
Jadi kan seandainya dia kok tidak sholat subuh 10 tahun, jadi dia pas Ramadan itu kodok subuh. Berarti sehari dia baca 20 kali sholat subuh dikali sebulan. Berapa dah itu? Banyak berarti dia mengkodok subuh. Ini untuk saran be. Kalau seandainya ada di antara kawan kita mungkin bertanya sama kita, ya ini baru hijrah ada sholat 10 tahun, sholat subuh 10 tahun. Nah ini kita amal boleh. Jadi wa amaluhum mudha'af. Jadi balik lagi amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'uhum mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita pas puasa ini banyak-banyak baca doa. Apalagi ketika berbuka jangan lupa baca doa gitu. Baca doa berbuka Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa di pas sadaqallahul azim, pas azan makan kurma dulu tadi. Jadi baca doanya itu bukan sebelum makan kurma, matal dulu. Habis matal ke baru baca doa. Habis baca doa itu kita doa kalau punya hajat, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan habis matal ke makan kurma 3 iko langsung makan, makan nasi, langsung makan gendang. Baca doa dulu, tapi baca doa dulu. Jangan lupa, karena doa pada saat itu ketika berbuka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang banyak dilalaikan sebagian wong. Wasodaqallahu azim makan tumo 3, kadang-kadang makan tumo langsung makan kolak. Langsung makan nasi pempek ketua langsung. Padahal kan di antara kesunahan itu kan makan kurma dulu gitu kan. Kalau pas nak matal itu kan sunnah itu kan makan rutok. Urutan itu kan paling afdal itu rutok. Kalau ada rutok tuh kurma muda. Kurma muda yang kuning-kuning gitu Kalau ada kati rutok itu paling afdal itu. Paling afdal itu rutok, ada kati rutok bisir. Bisir itu apa tuh? Kurma setengah matang gitu Setengah matang. Jarang juga Indonesia nih. Dulu waktu kita ditarik dulu makan kurma setengah matang tuh nemakan bukan main. Baksonya, tapi di Indonesia jarang nemunya itu kurma yang setengah matang. Dak kati itu ya tamar yang biasa kita nih. Tamar apa lu kurma jua, kurma sukari. Itu paling afdalnya tuh makan kurma tapi 3 kali kurmanya tuh. Bukan 3 kali diganjil ke. 3, 5. Kalau kita lah kemakan 2 tambah sikok lagi 3. Kemakan 4 tambah sikok lagi 5. Jadi diganjil ke. Makan kurma itu kan diganjil ke. Dan ketika kita makan kurma, kalau kita nak melok sunnah Nabi nian, cara makan kurma cak mana sih? Apa yang biasa kita makan dikit-dikit ini? Gigit? Tidak. Sunnahnya itu kalau kita melok Nabi, ditelan kalau. Jadi cara makan kurma kalau melokin Nabi itu, jadi kurma itu ditombek, kita telan galau kurmanya, kita makan, bijinya kita buat tuh. Bukan dikit-dikit, bukan. Tapi dimakan itu sampai mulut masuk mulut. Kalau kita punya bijinya kita embek, kita buang. Jangan telan bijinya. Keselak pula. Nah itu jadi jadi itu kurma. Jadi kita berbuka dengan kurma. Tak kati rutok, kurma muda, kurma setengah matang. Tak kati baru kurma masak. Tak kati kurma. Misal tengah jalan tak kati kurma. Tak mana ni? Air zam-zam, mau zam-zam. Air zam-zam. Tak kati air zam-zam ni kok. Pakai banyak putih, tak kasih banyak putih, yang manisan, manisan, ya permen, apa sego, tak kasih manisan juga, adanya suya, ada mana? Apakah pakai suya? Boleh rasa? Matal ini, jangan juga, ya. Tapi kalau ada kasihnya, pada ini kan tak jelas pikir gitu kan. Jangan awas, kamu kalau seandainya muka dengan surya aku jago. Nah, itu jadi ini adab ketika kita berbuka tadi. Jadi jadi doanya orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah tadi sama-sama kita baca Quran yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, afdalu ibadat ummati qiraatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah, paling afdalnya ibadah itu baca Quran. Ada Imam Sufyan Al-Thawri ditanya,
Ya Imam, bagaimana pendapatmu ada seorang laki-laki berperang? Apakah engkau lebih suka laki-laki yang berperang atau laki-laki yang belajar Al-Quran? Maka beliau mengatakan laki-laki yang belajar Al-Quran lebih aku cintai daripada seorang yang berperang di jalan Allah. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, kita di sini baca Quran. Kalau belum lancar, dilancar ke. Belum baca, belajar. Jangan malu kita untuk belajar Al-Quran. Nyesel gitu. Wong yang paling rugi itu ketika dia keluar dari dunia ini tidak baca maco Al-Quran, itu orang sangat rugi. Jika dia di dunia, keluar dari dunia, lisannya itu tidak pernah baca Al-Quran. Jangan malas-malas kita baca Al-Quran. Para salaf kita dulu luar biasa. Kalau lah masuk bulan suci Ramadan, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khataman. Insyaallah 60 kali khataman. Sehari berarti 2 kali khataman. Berarti sebulan 60 kali khataman. Atau di antara mereka itu bahkan setiap harinya itu khatam Quran 8 kali khataman. Kenapa baca itu? Apakah itu karomah? Tidak karomah. Waktu mereka itu berkah. Kenapa? Karena mereka istiqomah baca itu. Kadang-kadang kalau kita nih ngapo malas baca Quran kadang-kadang karena kita nih banyak main HP daripada baca Quran. Banyak sama HP, banyak di main WA, banyak nonton TV daripada baca Al-Quran. Kalau mereka itu baca Quran, sehingga ditanya, ada seorang syekh ditanya, ya Syekh, bagaimanakah keadaan salaf dulu dengan Al-Quran? Bagaimanakah keadaan wong dulu itu dengan Al-Quran? Maka dijawab sama Syekh ini, sebagaimana kalian sama handphone. Kan sama handphone udah tidak lepas dari HP gitu kan. Nah, itu para salaf juga itu juga tidak lepas dari Al-Quran. Sehingga wajar di antara mereka itu mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Ya, kita mungkin tidak baca meloi, baca meloi minimal kita ini di bulan Ramadan 1 kali khataman, jadilah jangan tidaknya 1 kali khataman. Paksa tuh lawan nafsu gitu. Yang belum lancar belajar lancari. Yang belum baca masuk Quran belajar Iqra. Jangan malu, jangan gengsi. Walaupun umur lebih tua jangan gengsi. Belajar sama yang lebih muda jangan gengsi. Karena 2 wong yang tidak dapat ilmu. Yang pertama wong gengsi, tidak dapat ilmu. Yang kedua wong yang malu bertanya. Kemudian masalah hadirin, di antara keutamaan perkumpulan kita pada malam hari ini adalah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Mattama qaumun bi dzikrillah wa qiraatil Qur'an illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kelompok manusia berkumpul di suatu tempat ngapui berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, melainkan akan turun di tempat itu as-sakinah, rasa ketenangan. Tenang hati kita. Tenang enggak hati kita sekarang? Kenapa tenang? Karena yang kita bahas ini kan zikir, kita bahas Allah, kita tidak bahas dunia, kita tidak bahas politik. Yang kita bahas Allah dan Rasulullah. Kata Nabi-Nya akan turun di tempat ini as-sakinah, rasa ketenangan. Yang mana rasa ketenangan ini tidak kita dapatkan dengan kita jalan-jalan atau dengan banyak duit, dengan mobil mewah. Tidak. Ini ketenangan hakiki, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti majlis seperti ini kan, itu akan turun as-sakinah. Makanya dulu ada seorang perempuan kafir.
non muslim di Inggris, dia punya penyakit tidak pacak tidur. Tidak pacak tidur, berobat kemana-mana, berobat ke Inggris, berobat ke Belanda, berobat ke Singapura, tidak sembuh-sembuh penyakit itu. Padahal rumahnya mewah, punya apartemen, berhasil, kasurnya bagus, tapi susah tidur. Akhirnya dia beneran lewat di suatu daerah yang mana daerah itu banyak orang muslimnya. Di tengah-tengah jalan dia nengok ada perkumpulan orang Islam, perkumpulan ibu-ibu pengajian. Dia nengok noleh di situ, pas di nengok itu ada sebagian ibu-ibu itu pas pengajian, pas lagi ustadznya ceramah, ada sebagian ibu-ibu itu tidur. Sebagian tidur. Akhirnya dia ngomong di hatinya, alangkah lemahnya ibu-ibu itu. Pacak tidur, duduk puluk tidurnya. Alangkah lemahnya, aku nih sagonya tidur. Kasur bagus, sago tidur. Apa ya tidur Akhirnya dia tegar hatinya, minggu depan aku pengen hadir. Pengen hadir, padahal non muslim. Akhirnya minggu depan dia hadir di pengajian, hadir itu. Pas ustadznya ceramah, tidak lama ustadz ceramah, 15 menit, tidur dia. Tidur. Pas bangun terkejut dia. Nah, masa aku tidur? Tidak selalu aku tidur. Apa jadi? Akhirnya tegar hatinya, akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam. Nah, kok ibu-ibu tidur. Kamu jangan tidur juga. Kamu tangan ini tidur. Jadi kenapa ini yang perempuan ini pacak tidur? Karena tenang. Di pengajian itu kan akan turun as-sakinah, rasa ketenangan. Tapi kita jangan diamal tuh kamu tangan itu belah, tenang, jangan. Kalau kita emang hadir, insya Allah tidak tidur, tidak ngantuk, insya Allah. Mudah-mudahan itu. Jadi yang pertama as-sakinah, turun as-sakinah. Wa ghasyikumur rahmah, dan akan diliputi di tempat itu ar-rahmah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaffatuhumul malaikah, dan akan dikelilingi di tempat itu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan innal malaika Allah tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Bahwasanya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang ia perbuat. Jadi Al-Habib Ali Al-Masyhur, kakak Habib Umar, mengomentari hadis ini atau mentafsirkan hadis ini. Beliau mengatakan telur ayam kalau lah direm sama induknya, kalau lah 7 hari kan netas dia keluarlah anak ayam. Nah, itu juga hati yang selalu di bawah sayap malaikat. Hati yang tadinya mati jadi hidup karena selalu di bawah sayap malaikat. Kalau kita punya hati itu lemah gitu. Seorang yang mempunyai hati yang hidup, nikmat dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya nikmat, maca Qur'annya nikmat, zikirnya nikmat. Sebagaimana dulu ada seorang Habib yang bernama Habib Hasan, Habib Muhammad bin Hasan Jamalullail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalullail ini seorang yang alim, zuhud, mempunyai hati yang hidup. Itu beliau ketika di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan beliau tidak maca Quran, tidak galak maca Quran, tapi di malam hari dibaca. Tapi di siang hari tidak dibaca sama beliau. Maka muridnya nanya, ya Imam, ya Habib, kenapa engkau di siang hari tidak baca Quran di bulan Ramadan? Padahal kan di bulan Ramadan kan bulan Al-Quran. Kita diperbanyak untuk baca Al-Quran. Kenapa engkau ya Habib tidak baca di siang hari di bulan Ramadan? Maka beliau menjawab, aku ketika membaca Al-Quran, maka di lidahku ini seperti ada madu. Kayak ada madu, manis, nikmat. Maka aku tidak ingin ketika di siang itu tidak merasakan apa yang dirasakan orang yang berpuasa. Takut batal kata beliau. Takut batal, dan aku pengen merasakan apa yang dirasakan orang yang
berpuasa. Makanya beliau maca Quran itu di malam hari. Kalau di siang hari tidak maca karena tidak ada mati. Nikmat lezat maca Quran. Beda sebagian wong. Kalau ngotot ngatoi wong, ngomongi wong tidak ada matu di dan. Kalau ngibai wong tidak ada matu lemah kalau tidak ngomongi wong tuh. Kadang-kadang buat jam-jam petang. Jadi maca Quran setengah jamnya sahurnya tak panas kadang-kadang. Tapi kadang kalau ngatai wong, ngibai wong, ngomong tak jelas itu tak ada nikmat. Tapi kalau beliau kalau maca Quran tak ada mati. Kenapa? Karena hatinya hidup. Itu kalau seandainya seorang yang mempunyai hati yang hidup, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu kan di antara amalnya kan setiap malamnya itu kan sholat 1000 rakaat gitu. Tiap malam sholat 1000 rakaat. Kita udah agak meloin mungkin nih malam 1000 rakaat. Minimal buat kita ini sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah jangan tinggal, sholat duha jangan tinggal, WT jangan tinggal, minimal buat kita. Nah, ini beliau sholat itu sehari semalam 1000 rakaat. Pernah beliau itu lagi sholat, rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran, dia bisa murid-muridnya, ya imam kebakaran, tapi tidak langsung. Selesai sholat, nengok rumah belakangnya lah hangus. Ditanya sama muridnya, ya imam, apakah engkau nggak terasa bahwasanya rumahmu kebakaran? Dijawab sama Imam Ali Zainal Abidin, aku disibukkan dengan api yang lebih besar dari ini. Insyaallah, nikmat ibadahnya nih, nikmat sholatnya merasakan kenikmatan. Ada lagi sahabat. Ini sahabat ini kena panah. Jadi berobatlah sama Tobit yang ngomong ini panahnya kalau dioperasi katanya. Ya harus diobati dan dioperasi. Tapi sebelum itu harus dibius dulu. Harus dibius. Zaman dulu kan tak kasih bius sontek, tak kasih zaman dulu Zaman dulu tuh kalau ada bius, punggungnya itu digebuk dulu. Digebuk pingsan baru dioperasi itu bius zaman dulu. Kalau sekarang kan lemah sontek, nah itu dibius dulu kan tidak ada. Jadi digebuk punggungnya ini, lehernya pokoknya pingsan baru dioperasi. Jadi kata Taubitnya ini ya harus dibius dulu. Ini sahabatnya ngomong apa? Aku dah galak dibius. Kenapa? Aku dah galak 1 detik daripada umurku ini tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Taubitnya kalau cek itu kayak sakit. Sakit udah cek nih kata sahabat tadi. Kau cabut panahku ini ketika aku sholat. Ketika aku sholat, kau cabut panahku ini. Oh, bolehlah kata itu tadi. Jadi ketika sholat, dicabutlah sama dokter dari Taubit dari dioperasi. Tak langsung, walau nyengit, tidak. Pas salam, laka tuh, udah. Tak langsung. Ini nikmat berarti sholatnya nih, nikmatnya bukan main. Itu kenapa? Karena hatinya hidup. Nah, biar hati kita hidup, hadirlah majelis ilmu. Sering-sering hadir majelis seperti ini. Kenapa? Karena majelis seperti ini dibentangkan sayapnya malaikatnya Allah. Dan terakhir di antara keutamaan perkumpulan kita pada malam hari ini, wa zakarahumullahu biman indah. Allah sebut nama mereka satu persatu. Nama kita ini disebut sama Allah, dibanggakan sama Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Sekarang kalau nama kita disebut seorang raja, seorang yang sangat berpengaruh, nama kita dibangga-bangga ke sama bos misalnya, sama atasan kita dibangga-bangga ke, nama kita dipuji-puji, senang bukan main gitu. Nah ini nyebut nama kita Allah Tuhan semesta alam, bukan main senangnya. Jadi masalah hadirin ya istiqomahlah dalam menghadiri majelis ilmu, istiqomahlah dalam membaca Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Bagala. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tentu kita berharap memberikan semangat motivasi kepada kita untuk selalu mengisi hari Ramadan kita dengan
ketaatan kepada Allah diantaranya dengan membaca Al-Quran. Jadi diharapkan bagi kita, terutama yang hadir di majelis tadarusan ini, tidak hanya di malam tadarusan kita baca Quran, tapi hari-hari kita di siang hari. Jangan disambungkan kayak Habib Muhammad bin Hasan Jamalul tadi. Anda tidak baca Al-Quran siang hari. Itu tadi bukan karena merasa maju murid kita, bukan memang kita nak baca. Kalau Habib Muhammad tadi memang dia tidak baca di siang hari, karena memang beliau merasa air liurnya itu seolah-olah ada rasa madu. Tidak mau mengurangi keberkahan di siang hari di bulan Ramadan, maka beliau baca di malam hari. Nah, kita jangan. Kita tidak baca Al-Quran di siang hari, beda dengan keadaan beliau. Oleh karena itu, mengingatkan karena pribadi kita semua yang hadir di majelis tadarusan ini untuk mengisi siang hari kita juga dengan Al-Quran. Tadi disebutkan punya target kita tahun ini, mumpung masih awal. Jadi kalau seandainya kita sehari 1 juz, hari yang kedua ini minimal kita sudah 2 juz. Minimal sudah 2 juz. Jadi mengingatkan kembali untuk punya target yang kuat, tingkat yang kuat. Untuk di tahun ini, mudah-mudahan Ustaz doakan para habaib yang hadir tahun ini, mudah-mudahan di tahun kemarin sudah ada yang khatam Quran insya-Allah. Dan di tahun ini yang pengen nambah dengan jumlah khatamannya boleh, tapi paling tidak 1 kali dalam 1 bulan itu ada khatam Quran gitu. Karena itu yang kita harapkan daripada majelis tadarusan kita pada malam hari. Dan tentu tidak diragukan, setiap malam ganjil yang kita sama-sama lakukan daripada khataman Al-Quran, walaupun kita hanya baca 1 juz, kita baca 1 juz masing-masing, tapi kita dapat barokah seperti mengkhatamkan Al-Quran malam ini. Insya Allah. Jadi walaupun kita baca 1 juz, tapi alhamdulillah setiap malam ganjil yang kita lakukan daripada tadarusan, kita mengkhatamkan Al-Quran. Jadi yang hadir baca 1 juz, tapi dapat fadilah seperti mengkhatamkan Al-Quran. Maka mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah dari Allah, biar kita bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini sampai nanti di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk kegiatan kita pada malam hari ini kita cukupkan malam hari ini. Ada pengumuman untuk malam yang kelima itu di Masjid Atqa, itu daerah Sukamulya, Talang Aman. Ini daerah mana nih? Kemarin dia hadir itu daerah hadir. Lembah Siaran, Simpang 5. Oh gitu. Kemarin dia hadir itu anak FPI. Itu anak FPI. Kemarin dia langsung balik karena dia jago markas. Ya, mungkin dia tidak bisa ke malam hari ini. Memang dari tahun kemarin dia melok. Pengen buka tempatnya. Malah dia ngomong, kalau ada 1000 wong. Mana waduhnya nanti ngomong. 1000 malaikat ada. Saking semangatnya besar doa Nabi Muhammad. Jadi untuk malam yang kelima, mudah-mudahan bisa kita ramikan lagi insyaallah. Niatkan syiar, biar yang lain menjadi bagian untuk menghidupkan malam Ramadan. Ini coba pengumuman dari kami. Kemudian untuk tuan rumah Abah Adi mengucapkan jazakumullah khair yang telah menjadi bagian daripada tadarusan majelis tadarusul Quran pada malam hari ini. Benar informasi Ustaz Habib, beliau ini sekalian merayakan anniversary lalu bahasa sekali anniversary yang ke-23 tahun perayaan pernikahan yang ke-23 tahun. Kita minta juga barokah dari Habib Faris untuk mendoakan. Kemudian ada kabar duka dari kawan kita Jai Martabak, minta maaf dalam jar ini. Berita duka di mana ibunda beliau meninggal. Mungkin sekitar 1 jaman yang lalu meninggal. Itu dari alamatnya Geria Rizky Borang, dan akan dikebumikan di TPU Sakau Sematang Borang. Nah, di sini tidak disebutkan jam berapa. Kemudian juga minta doa syifa untuk istri daripada Pak Bambang. Besok Pak Bambang hadir, ini lagi tidak hadir karena istrinya lagi sakit.
Itu Habib, jadi mohon doanya yang pertama doa ke Abah Deli, yang kedua almarhumah, yang ketiga doa syifa. Pak, banyak orang yang langsung. Tadi apa sudah ada lagi? Bagi apa? Hah? Bagi apa? Dan Meninggal. Ini apa namanya? Yang sifat. الفاتحة بنت الشفاء لدرمانية بنت حسن بصري لمرضانا ولمرضى المسلمين أن الله يشفيها بشفاء تام شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هذه النية وفي كل صالحة جامع إخوة الدنيا والآخرة وعلى من صفى نصانا وجميع من شيخنا في فاتحة الشفاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك ولا كاشف الا انت شفاء لا يغادر سقما ولا الما نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها يا شافي معافي يا شافي معافي يا شافي معافي اشفيها بشفاء لا يغادر سقما ولا ألما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Usman bin Man. الفاتحة إلى روح الحبيب عثمان بن شيخ الحبشي ثم إلى روح المرحومة Nyayu Salama binti Gus Badruddin Haji Ismail. أن الله يغفر لهما ويرحمهما ويرحمهما ويتغشاهما بالرحمة والمغفرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وتمسك عما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سل ومأمول وصلاة شيطان من في الدين ودون الآخر رافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا أهل ناظرة المسلمين وبنيات أن الله يبارك لنا يبارك لهما ويبارك عليهما ويجعل ويدم الألفة بينهما وأن الله يرزقهما الأرزاق الحسية والمعنوية بجاه خير البرية سيدنا محمد وعلى من نصف نصان من جميع مشايخنا وبنيات السهالة والجمالة والعافية والبركة وبنيات أن الله يبارك لنا في شهر رمضان ويعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من جميع الذنوب والآثام وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤال المرضى ورسوله وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يحفظ جميع مشايخنا وحبايبنا وأساتذتنا من كل مكروه وبؤس وضير وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وكن لنا وارحمنا انت الغفور الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبول الحمد لله رب العالمين. Jadwal imsakiyah sama jadwal khatam. Ada kertas yang boleh diambil jadwal kedarusan sama juga jadwal imsakiyah yang ditampilkan oleh majelis tertutup Quran. Silakan dibaca.